Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Maulana. Saya dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 1 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mosi pertama, yaitu tentang Dewan ini menyesalkan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan cara herd immunity. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pada intinya gitu, pembahasan khususnya, saya akan menjelaskan dulu kalimat tersebut, arti kata demi kata. Oke. Yang pertama yaitu dewan. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah tahu apa itu dewan, tapi saya akan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5, yaitu majelis atau badan yang hanya memberi nasihat dengan satu hal. Larat, memberikan nasihat, memutuskan satu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Untuk kebijakan pemerintah ini saya akan mengambil kebijakannya saja, karena mungkin teman-teman juga sudah tahu pemerintahan itu apa. Kebijakan yaitu kebijakan itu yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rancangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara tindak. Kalimat yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Saya akan ambil pandemi saja. Pandemi yaitu wabah penyakit yang menjangkit serempak. Teman-teman juga sudah tahu sekarang ini di 2020, khususnya bulan Maret, seluruh dunia terjangkit wabah COVID-19. Pertama itu dari teman-teman juga tahu dari Wuhan. Saya akan menjelaskan tentang yang terakhir yaitu herd immunity. Herd immunity adalah sebuah konsep di mana sebagian orang memiliki kekebalan terhadap penyakit dan kemudian tidak bisa menularkan kepada orang yang belum terinfeksi penyakit tersebut, sehingga penyebaran dan penularan penyakit tersebut menjadi berhenti dan kemudian kasus tersebut menurun. Itu arti kata demi kata dari mosi pertama kali ini. Lanjut, saya akan membahas tentang herd immunity tersebut. Dilansir dari salah satu pemberitaan nasional, ditemukan satu artikel yang terunggah pada 13 Mei 2020 yang menjelaskan di Istana Negara telah menepis info tentang herd immunity bisa tangani virus COVID-19. Lebih detail, isu ditepis oleh tenaga ahli utama kepada staf presiden. Kita bisa singkat itu dengan KSP, yaitu Doni Gahral Adian. Kenapa? Karena dengan pendekatan herd immunity, satu dari banyak orang yang mengalami gejala mineral atau hasilnya tidak bisa membangun daya tahan tubuh komunitas dan sistem kesehatan untuk menanganinya. Kata Rute, pada dasarnya herd immunity itu tidak ampuh lah. Di Swedia juga pernah menetapkan sistem herd immunity, tetapi alhasil mereka sama dengan kita, menyesat. Jadi pada intinya gini, herd immunity tanpa vaksinasi itu tidak mungkin. Jadi pada intinya vaksin. Oke. Di sini setelah pemaparan tadi, saya akan menjelaskan gitu. Kenapa sih kita harus menaati protokol kesehatan di Indonesia terutama. Karena protokol kesehatan di Indonesia itu sangat penting, teman-teman. Terkhusus di tahun ini, di tahun 2020, di tahun yang spesial. Misalkan begini, ketika kita sudah menerapkan protokol kesehatan di diri kita sendiri aja gitu, kita sudah satu langkah lebih maju daripada mereka. Diibaratkan gini, ketika kita sudah terbangun, mereka masih tidur. Ketika kita sudah
berdiri, mereka baru terbangun. Dikala kita sudah berjalan, mereka baru berdiri. Dikala kita sudah berlari, dia baru berjalan. Ketika kita sudah sampai tujuan, mereka baru berlari. Pada intinya kita satu langkah lebih maju daripada mereka, teman-teman. Oke? Ingat, pemimpin yang besar itu lahir dari krisis yang besar. Contohnya saja di pandemi COVID-19 ini, diibaratkan itu kan kita sudah dalam masa krisis yang besar, krisis pandemi yang besar gitu. Nanti setelah pandemi ini membaik atau selesai, insya Allah di sana akan muncul pemimpin-pemimpin terbaik di Indonesia. Tepuk tangan. Jadi pada intinya begini, dengan mosi pertama tadi, yaitu mosi tentang dewan ini menyesalkan, saya setuju dengan dewan tersebut karena pada dasarnya kita harus tetap maju dengan berbagai solusi. Salah satunya penerapan new normal harus terus dijalankan dengan beberapa solusi baru ataupun sanksi jika perlu. Terus pengorganisiran di suatu tempat untuk orang-orang yang tidak taat dengan protokol kesehatan tersebut, karena pada dasarnya mereka lebih dekat terkena dibandingkan kita yang taat dengan protokol kesehatan tersebut. Mungkin dari saya segitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan hanya milik kita semua. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Salam pemuda bangkit, salam sang muda aktif. Terima kasih. Saya Rizky Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.